Halo, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan negara Korea Selatan, bukan? Belakangan ini, banyak sekali orang yang ingin pergi berwisata, bersekolah, ataupun bekerja di Korea Selatan karena pengaruh dari drama dan K-pop atau yang biasa kita sebut Hallyu. Ketika kalian mempunyai kesempatan untuk pergi ke Korea Selatan, apakah kalian pernah terpikirkan apa yang harus kalian lakukan jika kalian tiba-tiba jatuh sakit? Karena prosedur pengobatan di Korea Selatan berbeda dengan di Indonesia, pastinya kita akan merasa bingung, bukan? Terutama untuk kalian yang baru pertama kali datang ke Korea Selatan. Oleh karena itu, mari kita kupas satu persatu hal apa saja yang perlu diketahui saat pergi ke rumah sakit di Korea Selatan. Yang pertama, jenis rumah sakit di Korea Selatan. Di Korea Selatan, rumah sakit digolongkan berdasarkan jenis penyakit yang kalian derita. Pertama, radang tenggorokan atau dalam bahasa Korea, inhuyom. Maka, kalian harus pergi ke THT atau dalam bahasa Korea, ibinhukwa. Selanjutnya, jika kalian sakit mata atau dalam bahasa Korea, nunpyong, maka kalian harus pergi ke polimata atau dalam bahasa Korea, ankwa. Selanjutnya, jika kalian memiliki gejala penyakit sembelit, byonbi, flu, kamgi, meriang, momsal, demam, 열, asam lambung, 역류성 식도염, radang usus, 장염, mah, 위염, nyeri lambung, 소화불량, maka kalian harus pergi ke poli penyakit dalam atau nekwa. Jika kalian memiliki luka bakar, hwasang, atau alergi, maka kalian harus ke poli kulit, 피부과. Lalu, jika kalian memiliki penyakit seperti fraktur, 골절, atau keseleo, 인대 늘어남, dan nyeri otot, 근육통, maka kalian perlu pergi ke poliortopedi, 정형외과. Kemudian, jika kalian memiliki masalah penyakit di gigi seperti gigi berlubang, 충치, atau gigi busuk, sarangni, maka kalian perlu pergi ke poligigi atau yang disebut dalam bahasa Korea, 치과. Selanjutnya, jika kalian ingin melakukan pemeriksaan kesehatan atau dalam bahasa Korea yang biasa disebut 신체 검사, maka kalian perlu pergi ke klinik terdekat. Klinik dalam bahasa Korea adalah 보건소, atau 종합병원. Dan yang terakhir, untuk para wanita, jika kalian memiliki menstruasi yang tidak teratur, atau dalam bahasa Korea disebut 생리불순, maka kalian perlu pergi ke poli kandungan, yaitu 산부인과. Yang kedua, informasi obat. Berikut ini adalah jenis-jenis obat yang bisa kalian beli di minimarket terdekat atau di apotek terdekat. Jika kalian memiliki gejala seperti diare atau solsa, maka kalian bisa membeli obat Smecta. Lalu, untuk obat flu atau masuk angin, yaitu kamgi,
Maka, obat yang bisa kalian beli adalah Tylenol. Tylenol. Tylenol berbentuk tablet. Dan selain Tylenol, kalian bisa membeli Pancores. Pancores. Pancores adalah obat berbentuk cair yang bisa kalian minum. Jika kalian memiliki gejala demam atau yol, maka kalian bisa membeli obat Tylenol. Tylenol untuk meredam rasa sakit. Peredam rasa sakit dalam bahasa Korea adalah 진통제. 진통제. Selanjutnya adalah obat panas dalam atau obat pencernaan yang dalam bahasa Korea disebut sohwaje. Sohwaje. Di Korea Selatan, obat panas dalam atau obat pencernaan yang paling umum digunakan ada 3 macam. Yang pertama, heaje. Heaje. Yang kedua, hwestal. Hwestal. Dan yang terakhir adalah 가스활명수. 가스활명수. Jika kalian memiliki masalah pada kulit, ada salep yang bisa kalian gunakan untuk mengobati masalah kulit tersebut. Salep dalam bahasa Korea adalah yeongo. Yeongo. Salep di Korea Selatan yang paling umum digunakan ada 2 jenis, yaitu 마데카솔, 마데카솔, dan 후시딘, 후시딘. Dan yang terakhir adalah 파스. Di Korea Selatan, 파스 dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah untuk gigitan nyamuk. Jika kalian digigit nyamuk, maka kalian bisa membeli balsam. Digigit nyamuk dalam bahasa Korea adalah mogi mulita. Mogi mulita. Dan balsam adalah mulpasu. Mulpasu. Selanjutnya, jika kalian kesleo atau dalam bahasa Korea pita. Pita. Maka kalian bisa menggunakan pase semprot, yaitu spray pase. Spray pase. Dan yang terakhir, nyeri otot. Jika kalian nyeri otot, atau dalam bahasa Korea disebut 근육통, 근육통, maka kalian bisa membeli koyo, atau dalam bahasa Korea disebut buti는 파스, buti는 파스. Lalu, bagian terakhir adalah prosedur pengobatan di rumah sakit di Korea Selatan. Sebelum ke rumah sakit, ceklah terlebih dahulu jenis-jenis pengobatan yang ada di rumah sakit tujuan. Setelah sampai di rumah sakit, masuklah, lalu akan ada meja informasi. Jika kalian baru pertama kali datang ke rumah sakit tersebut, maka biasanya kalian diharuskan untuk mengisi data diri di meja informasi. Data diri yang perlu diisi adalah nama, nomor kartu identitas residen di Korea, alamat, dan nomor telepon. Tetapi, di setiap rumah sakit sistemnya bisa berbeda-beda. Jadi, bisa saja kalian akan langsung diminta untuk memberikan kartu identitas residen di Korea oleh petugas rumah sakit untuk mengisi data diri tersebut. Selanjutnya, ada rumah sakit yang memberikan nomor antrian setelah mengisi data diri. Namun, ada juga rumah sakit yang tidak memberikan nomor antrian. Jika tidak diberikan nomor antrian, biasanya nama pasien akan dipanggil. Jika prosedur di atas sudah selesai, maka kalian harus menunggu hingga nomor antrian atau nama kalian dipanggil oleh petugas rumah sakit. Saat nama kalian dipanggil, kalian harus memperhatikan di ruang periksa mana kalian harus masuk. Karena di beberapa rumah sakit, ruang periksanya lebih dari 1. Setelah memasuki ruang periksa, kalian bisa langsung menjelaskan gejala penyakit yang kalian derita kepada dokter. Kemudian, dokter akan memeriksa dan melakukan beberapa tes kesehatan kepada kalian.
Di beberapa kasus, ada beberapa penyakit yang harus segera diberikan pengobatan, misalnya luka bakar, patah tulang, dan lain-lain setelah dilakukannya pemeriksaan. Tetapi, jika penyakit kalian tidak perlu mendapat pengobatan secepatnya, maka kalian biasanya hanya akan diberikan resep obat. Jika setelah pemeriksaan kalian perlu untuk mendapatkan suntikan, maka kalian akan diarahkan untuk pergi ke ruang suntik oleh perawat. Di Korea Selatan, biasanya suntikan diberikan di bokong, maka jangan terkejut apabila saat disuntik, kalian akan diminta untuk melepas atau menurunkan celana dan menungging oleh perawat. Setelah selesai, maka kalian harus pergi ke resepsionis untuk mendapatkan surat resep. Setelah itu, resepsionis akan menyebutkan berapa biaya pengobatan yang perlu kalian bayarkan. Kalian bisa membayar dengan uang tunai ataupun dengan kartu. Di Korea Selatan, warga negara asing tidak bisa menggunakan asuransi, maka biaya pengobatan akan sedikit mahal. Setelah kalian membayar, keluarlah dari rumah sakit tersebut lalu pergi ke apotek. Biasanya, apotek berada di bawah gedung rumah sakit. Sesampainya di apotek, berikan surat resep tersebut kepada apoteker. Selanjutnya, kalian akan disuruh untuk menunggu. Saat obat kalian sudah selesai disiapkan, maka apoteker akan memanggil nama kalian dan menjelaskan tentang cara meminum obat tersebut. Setelah mendapatkan obat, kemudian kalian harus membayar biaya obat di kasir. Saat membayar obat juga bisa menggunakan uang tunai ataupun kartu. Jadi, itulah hal-hal yang harus kalian ketahui saat kalian pergi berobat ke rumah sakit di Korea Selatan. Hal yang paling penting adalah selalu menjaga kesehatan. Seperti yang kita ketahui, mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? Semoga informasi di atas bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selalu jaga kesehatan ya!